Tuhan Gini, Yesus gini, kan Keja, enggak kan belum keluar. Sebentar, Itu aku madu, sebentar, aku jawab sebentar. kakak Iya, inspirasi iya, tanya ya tadi udah kayak jawab itu. gitu. Jadi Tuhan kan, Kalau jadi seandainya, Tuhan. kalau Ah, seandainya sudah keluar, berarti kau ah. ikut denganku juga. Kau setuju denganku. Iya kan, tapi tunggu. Tuh, itu menjawab dulu yang kakak inspirasi ya. Ngerti nggak? Kakak inspirasi gimana? Jangan ke sana bilang gitu, ke sini Enggak, bilang untuk gini. menjawab pertanyaan dia tadi kan Konsisten, kakak ayo bilang kan ini konsistennya Tuhan Yesus, Kezia. Tuhan Bapa. Aku bilang Tulis dulu, Tuhan karena tulis kan dulu, tulis dulu di bukan situ. begitu abang Mat. Firman sama dengan keluar bukan jadi satu, tidak keluar tidak satu. Ayo coba. Berani enggak Iya nulis kan kayak itu gitu? di Tidak Yohanes berani. 1 kan kak? Kesia tidak berani bilang. Kesia tidak berani bilang aku itu adalah Tuhan Yesus. Enggak, kakak inspirasi paham kan? Tadi kakak Ayo, inspirasi sama ayo. perkataannya satu kan? Iya Eh, enggak? Makanya yang saya heran kan Bang, kenapa teman-teman Kristen ini ragu mengucapkan Tuhan Yesus di perjanjian lama, sedangkan di perjanjian baru itu kedi-kadi. iya. Dia pede loh tadi host bilang. Dia yakin. Enggak, karena kan Sepakat sama aku. Tiba-tiba bicara denganmu sudah sepakat. enggak maksudnya Kita kan konsisten dong. kakak inspirasi dengan perkataan kakak kan itu satu. Iya, satu Iya kalau kan? belum keluar. Kalau Berarti sudah keluar enggak ya satu. nggak? Itu menjawab dulu pertanyaan yang sebelumnya PL. Jadi kan katanya itu siapa itu? Jadi aku jawab Tuhan maksudnya Oke, firmannya itu belum kalau turun ke di dunia. Jadi satu Kesia, gitu. kalau Nah, di Yohanes gimana? 13:13 kau menyebut aku guru dan Tuhan. Aku di situ siapa? Aku Iya. Yesus. Oke, Tuhan itu siapa? Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, Tuhan di situ Tuhan siapa? Tuhan Yesus yang Jangan itu. Yesus dong. Kan sudah pisah. Iya kan Yesus kan Tuhan. Kan sudah Itu bisa. iya kayak gini, Abang Madu kayak gini kan itu misalnya tulisan siapa tuh? Misalnya gini kan. Gini, Abang Madu menulis kan. bentar. Itu tulisan siapa tuh? Tulisan Abang Madu kan ke bawah. Abang Madunya tetap ke bawah kan? Ya udah, ketika gini, ya itu kan Perkataan nulisnya di Abang Madu. buku. Atau Sebentar, itu rekaman siapa? Itu rekaman siapa? Rekaman Abang Madu kan tetap ke bawah. Abang Ya, Madu ya ini udah. Sebentar, bisa. Oke. Itu aku nulis di bedang Iya. misalnya. Ya, bentar. Aku nulis di bedang ya, namaku Madu Kubah Hijau di bedang. Oke. Jangan pedang lah kan kata-kata kak. Oh Iya kan, pedang. karena aku nulis di bedang. Tapi kan tetap ke bawah Abang Madunya ya kan? Sebentar dong. Tetap, itu Sebentar itu dong. suara siapa? Sebentar Suara. dong. Oke. Sebentar. Kemudian ku pegang di bedang. Aku dan kata-kataku ini adalah satu, oke? Ya, Satu kata-kata. kan? Nah, Jangan pedang kan objek lain nih, misalnya kan kata-kataku rekaman lah. ditulis di sini. Rekaman. Iya, Misalnya kan aku rekaman lah. sebentar, jangan rekaman, biar ini lebih realistis. Ini pedang. Enggak realistis kalau pedang. Kenapa nggak realistis? Nulis pedang dengan tulisan Madu Kubah Hijau nggak realistis. Apa maksudnya? Enggak, jadi rekaman aja supaya kan perkataan sama tuh. Nggak mau. Aku pengen ini jadi. Sinonimnya sama. Nggak. Aku mau pakai pedang. Enggak masuk contohnya, Kak. Enggak, aku nggak pengen aku jadi pedang. Aku pengen jadi pedang. Kan ini kata-kataku kok. Kata-kataku tuh ini pedang. Oke. Iya. Kata-kata kan jadi rekaman kan? Gitu jadi kan? jadi pedang. Aku tulis tuh kata-kataku. Ini pedang Madu Kubah Hijau. Aku yang nulis. Ini kata-kataku. Berarti aku dan pedang ini adalah satu, oke? Iya Aku dong. dan pedang Adalah satu. ya karena kan kakak yang tulis ya. Aku yang nulis kan. Ini pun kata-kataku. Aku buat nebas orang di pedang. Sup. Nah, disamperin polisi tuh aku. Ya. Madu Kubah, kenapa kau nebas orang? Terus? Karena aku benci sama dia. Ya sudah, aku tangkap. Oh, tunggu dulu. Yang nebas bukan aku. Nih, pedangku aja yang kau tangkap. Aku dan pedang adalah satu. Bisa gitu.
Tapi kan tetap ke bawah itu pedang Abang Madu. Ya udah, pedang aja yang dihukum, jangan aku. Gimana tuh? Tiba-tiba paus. Jangan dipaus. Oh, aku kira di mute. Nggak di mute ya. Nah, ini kan Siapa yang pedang ini. paus? Iya, nah. Aku kira kok sunyi itu loh. Iya, kan ini pedang nih. Aku dan pedang adalah satu. Aku dan kata-kataku adalah satu. Polisi mau nangkep aku. Aku bilang gini sama Pak Polisi. Pak Polisi jangan aku. Ini aku dan kata-kataku adalah satu. Nih, pedang aja yang kau hukum, jangan aku. Bisa kayak gitu. Tapi siapa yang lakukan? Tapi kan ini aku satu sama pedangku. Jangan mute lagi. Gak gitu. Oke, aku kira mute. Tunggu. Tapi siapa yang lakukan misalnya? Ya, tapi kan satu. Iya kan, tapi kan Aku tetap di dalam dia, terbawa. aku di dalam dia di dalam aku. Ya udah itu pegak. Kau hukum pedang Pak Polisi sama kau hukum aku karena aku di dalam dia dalam aku. Aku dan dia adalah satu. Ini aja lah. Enggak. Cuma satu yang dihukum kan? Ya makanya pedang itu yang hukum. Tapi kan tetap terbawa kan? Itu miliknya Kak Madu kan? Ya kan aku berdalih, aku adalah pedang adalah aku. Aku dan dia adalah satu. Aku di dalam Ya, dia, terus? dia di dalam aku. Iya, sama tuh. Terus pertanyaannya apa? Berarti aku cukup untuk memenjarakan pedang tanpa aku ikut di penjara. Karena dia adalah aku. Enggak, kalau bukan Kang Madu yang lakukan, misalnya orang lain, tapi kan tetap terbawa kan, misalnya dihadirkan nih jadi saksi, kayak gitu kan? Bukan masalah hadir jadi saksi, ini udah di akhir. Yang mau dihukum siapa? Aku apa pedang? Orang yang melakukannya yang dihukum. Pedang kan aku juga. Kan kata-kataku satu dengan aku kata kamu. Iya, Nah, ya udah Kan- cukup pedang aja yang di penjara satu kan. pedangnya disita kan? Ya udah pedang disita, aku ndak usah hukum. Gitu. Iya. Gitu. Bisa. Bisa ya? Pedangnya ada yang disita kan? Iya, pedangnya disita tanpa aku yang dihukum meskipun aku yang bantai. Maksudnya Kak Madu yang bantai orang. Aku yang bantai pakai pedang tulisan aku. Kan ini kata-kataku. Katanya kata-kataku satu sama aku kan gitu Itu ya. suara apa Bang Madu? Suara apa itu? Suara roda kucing. Dudu. Halo, selamat Iya, malam. enggak lah orangnya lah Kak ditangkap kan dan disita pedangnya. Kenapa harus orangnya? Pedang dan aku Itu adalah yang satu. melakukan. Aku dan pedang adalah satu. Karena pedang ini mengandung kata-kataku di dalamnya. Gimana sih? Ya tapi kan pedang nggak hidup. Yang dihukumkan orang yang hidup yang melakukan. Emang dagingnya Yesus tanpa ada Tuhan hidup? Kan Yesus hidup manusia kan? Tanpa ada Tuhan hidup ndak Yesus? Hidup lah Kak. Ndak hidup dong. Gimana Itu kan sih? perumpamaan. Ini abang sebentar Bang Tunci. Bang Tunci agama apa? Nasrani, Kristen. Kristen. Ya, Kristen. Hmm. Ini yaudah kalau mau bantu apa itu perumpamaannya Pak Tunci? Ya, Ya. baik. Jadi gini, maksudnya yang dimaksud sama abang tadi itu kan Allah itu kan maha kuasa. Dia bisa menjadi apa saja sesuai kehendaknya dia. Kalau dia tidak bisa seperti apa yang dia kehendaki kan
bukan maha kuasa. Itu aja sebenarnya. Oke, tuh, aku ndak mau ke sana sih. Gini Pak Tonje, kalau Pak Tonje mau ke sana nanti bisa melebar. Biar paham ya Pak Tonje. Kezia mengatakan Bapak dan Firman itu satu, meskipun Ya, sudah terpisah. enggak terpisah sih. Gimana ndak terpisah ketika Bapak tidak punya daging, kemudian Firman punya daging? Apakah Bapak Keilahiannya berdaging? nggak terpisah, tetap Ya, satu. tetap satu. Keilahiannya ndak coba keilahian itu apa? Gitu loh. Coba saya sapa dulu Bang Madu Kealahannya. ini. Bang Madu, saya sapa dulu. Iya. Dua, monitor dua. Dua. Ini yang di mute ini. Siapa? Dua. Nggak apa-apa, di atas saja kali. Dua, monitor. Aku kah? Wah, Mama. Oh, Agak perempuan nih. Agama apa dua? ciwi. Islam. Hah? Oh. Agama apa? Elis. Iya. Elis Aku ini salah aku. Elis. Ya, ya deh, ya. Di mute aja deh, di mute aja. Oke. Iya. Ya, saya hafal suaranya. Pokoknya nggak bisa kemana-mana. Masih asal cewek. Apa suara? Semua mau siapa? Saya hafal suaranya. Aku paling nggak hafal. Ini telinga saya ini bukan telinga biasa ini. Ini telinga dari pengilhaman dari Roh Kudus ini. Masuk Bang Madu, lanjut. Nah, sekarang gini, aku ngomong apa tadi? Bentar ya. Gini ya. Apa? Bingung dia. Gini. Kita mengatakan dia satu hakikat. Hakikatnya Bapak punya daging enggak? Kita kalau dibilang satu hakikat. Ya punya lah. Oh, Bapak berdaging. Ya. Tuhan Bapak nih berdaging. Kan Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Roh Kudus. Ini Tuhan Bapak berdaging. Berdaging. Roh Kudus berdaging. Tidak berdaging. Nah, katanya satu hakikat toh. Satu hakikat. Kok enggak berdaging? Ya, satu hakikat tiga diri. Namanya satu hakikatnya sama Pak. ABC-nya sampai Z Bapa, sama. Putra, dan Roh Kudus itu kan roh ya, sebagai roh. Hakikatnya Yesus. Hakikatnya Yesus sebagai manusia. Nah, kok enggak sama Pak? Enggak, yang satu ngalor, yang satu ngidul. Ya, Enggak. Kan sama bukan. dengan Kan yang gini. advokat kan. Kalau saya tanya sama abang, misalnya gini, abang ini hidup tanpa roh atau sama ada rohnya, ada jiwanya? Ya, saya ini hidup dengan roh saya Pak. Ya, artinya roh sama abang itu dua pribadi yang berbeda atau satu hakikat? Nah, karena adanya saya dan roh bersama-sama, namanya saya manusia. Enggak, pemahamannya bukan begitu. Itu dua hal yang berbeda atau jadinya satu. Dua hal yang berbeda dijadikan satu. Nah, terus kenapa? Terus yang pertanyaan tadi abang itu gimana? Maksudnya saya juga nggak ngerti. Kalau dibawa ke sini abang bilang bisa jadi seperti begitu. Kok bisa Terus jadi kalau seperti itu? pemahaman terhadap roh sama misalnya Yesus itu kok jadinya berbeda. Maksudnya abang nih kalau ditarik ke sini sama, kalau ketarik ke sana nggak sama. Nah, Gitu ini Pak. Yesus manusia. Kalau ditanyakan hakikatnya sama dengan aku sama Pak. Karena sama-sama manusia. Tapi punya roh. Tapi punya roh. Yang namanya Roh manusia. dengan manusia itu beda atau satu?
roh sama manusia itu beda atau satu? Itu pertanyaan salah, Pak. Gini, manusia tanpa roh bukan manusia, namanya mayat. Oke. Roh tanpa badan, Roh dan manusia itu satu atau berbeda? roh manusia itu, Roh sendiri atau manusianya sendiri? Atau jadi satu? Bapak, aku belum selesai kalau dia jelas. Iya, ya. Siap, siap. Roh itu barengan sama jasad, namanya manusia. Bareng nih harus nih. Kalau roh lepas nih dari manusia, dari jasad ya, roh melepas dari jasad itu bukan manusia, itu mayat. Dan juga kalau jasad lepas dari roh, tinggal roh, namanya hantu atau roh. Mayat. Jasadnya jadi mayat, rohnya jadi roh. Nah, Baru pertanyaan saya, kalau jadi satu, itu baru dua namanya inti- manusia. itu jadi dua entitas yang berbeda atau satu entitas itu? Roh Kalau sama manusia itu satu atau terpisah? manusia ini adalah hasil gabungan dari jasad dan roh dan tidak boleh dipisah. Nah, itu intinya dari situ. Apanya intinya dari situ, Pak? Manusia itu tidak bisa hidup tanpa roh. Begitu Nah, juga karena bukan manusia gitu. itu tidak bisa hidup tanpa ilahi. Berarti kan jadinya 3. Paham nggak? Nggak paham, Pak. Apa hubungannya manusia dengan ilahi, Pak? Loh, kan tadi Anda bertanya, katanya Yesus itu bukan ilahi karena dia manusia. Kan Nah, sudah saya lepas. balik bertanya, kalau manusia tanpa roh bagaimana? Nyatanya, Nah, Bapak, kalau Allah itu tidak bisa jadi apa-apa, dia bukan Allah. Allah itu kan bisa menjadi apa saja. jangan ke sana. Nanti Bapak kalau ke sana itu melebar satu dan Bapak tidak akan menjawab. Enggak. Artinya yang saya itu. agak melenceng ini supaya pemahamannya itu nyampe ke sana. Iya, paham. Pelajaran itu akan nyampe kalau Bapak ini sejalur dengan saya. Kalau tidak sejalur, tidak akan nyampe kita, Pak. Sejalur dan searus gitu. Oke. Silakan. Nah, makanya Bapak, Roh Kudus dan Putra ini satu hakikat atau banyak hakikat? Ya, coba Abang jawab aja. Kira-kira satu hakikat atau beda? Nah, Bapak ini manusia enggak? Manusia. Bapak, Tuhan Bapak ini manusia? Manusia. Oh, bukan Tuhan ya? Dia datang sebagai manusia, tetapi tanpa melepas keilahiannya. Makanya dia bisa membangkitkan orang yang mati. Oh, berarti Coba ketika abang cari ya udah. siapa di dunia ini yang bisa membangkitkan orang yang sudah Aku mati. ndak ke sana, Itu aja. Bapak. Ya udah, aku ndak ke sana. Meskipun aku sebutin pula yang bisa ngidupin orang mati, Bapak nggak akan percaya meskipun tertulis ya. Iya, Gini, maksudnya yang dilakukan Yesus itu Elia kan bukan bisa, hanya Pak, menghidupkan bangkitin orang mati. Ya udah, Elia bisa bangkitin orang mati. Iya, Bapak mau? bahkan Yesus membuat tanah liat itu dan menjadi burung. Iya, Elia bisa ngidupin orang mati. Bapak mau Tuhanin Elia juga? Oh beda, di dalam kitab saya itu Elia datang bertemu Yesus dan berbicara dan menyembah Yesus. Dalam kitab Bapak juga, Yesus pun berdoa kepada Tuhan Bapak. Oh, Yesus kalau Anda berbicara tentang kitab saya itu beda lagi. Semuanya beda, Pak. Kenapa harus Beda, memang dibeda-bedain? beda. Sekarang pertanyaan saya, kitab yang terdahulu yang dipakai atau kitab yang 600 tahun kemudian yang dipakai, yang hidup bersama-sama dengan Yesus, yang Berarti makan Bapak bersama mau- Yesus dan Iya, terus berarti Anda datang kemudian, terus Anda menyatakan bahwa Anda yang paling benar, tetapi Saya di nggak dalam menyatakan- kitab Yaudah Anda- sama saya aja kalau ngeyel-ngeyelan ndak mau gantian gimana? Oke, silakan Bapak, ganti. Bapak Silakan, beragama silakan. Yahudi aja, Pak. Yahudi lebih dulu, Pak. Itu pesanku sih terakhir Kang Dito. Bener Iya. kan Kang Dito ya? Ya No udah, problem. Yahudi. Kita sama Yahudi nggak ada problem, gitu loh. Ini Diludahi kau, nggak ada problem. nggak ada problem.
Ya problemnya apa? Lanjut yang ini. Problemnya Abang Tonce nggak tahu ya, ada di Israel sana orang Kristen diludahi. Oh, itu sih hal biasa. Tetapi yang hari ini terjadi Bukan apa? problem itu ya. Itu bukan problem ya. Itu bukan problem. Oh, Tapi jijik, Pak. oke, Tapi oke. jijik sama kalian itu. Bukan problem. Oh, tapi jijik ya? Baru tahu saya kalau ada yang jijik. Nah terus kenapa orang Yahudi tiba-tiba mengeludahi itu? Ya kalau personal ya urusannya dia lah. Bukan ke personal abangku. Abang bilang nggak ada masalah. Ya. Faktanya orang Yahudi kalau ketemu orang membawa salib, orang-orang Kristen di sana itu mereka ngeludah. Itu bang. Dengar dulu. Anda tahu Yesus itu mendirikan gerejanya yang pertama itu di Israel dan masih berdiri sampai hari ini. Terus Anda berbicara meludah. ngawur. Itu Yesus hal yang mendirikan aneh. gereja kapan, woi? Jangan ngawur kalau bicara. Pakai data. Gimana? Yesus mendirikan gereja kapan? Ini Bang Maria kayaknya ya. Kau kalau Anda ini- bicara pakai kalau data, jangan Anda keras-kerasan tidak paham aja kitab kau. saya, janganlah Iya, Anda jangan keras-kerasan. berasumsi. Pakai Anda data. datang 600 tahun kemudian terus Mau Anda membenarkan 600 diri mau menganggap 700 orang yang itu datang tidak ada kemudian masalah. Anda bilang bapak Anda yang paling bersalah. Oke, Padahal Anda baru izin lahir. Bang Itu loh Rizal. Biar persoalannya. tak selesaikan lagi. Siapkan. Yang mengatakan orang Islam itu datang belakangan katanya. Bang Tonce tahu ya, Protestan itu abad keberapa Bang? Abang Protestan apa Katolik nih? Katolik. Oh, Abang Katolik. Ya. Katolik itu terpisahnya gereja barat dengan gereja timur tahun berapa Bang? Saya nggak tahu persis. Kalau nggak tahu nggak usah ngaku-ngaku, atuh itu namanya nyongor, nggak pakai Ya, data. karena saya tahu Santo Petrus adalah Salah tahu abad muridnya keberapa? Yesus. Abad keberapa? Kaum Katolik. muridnya Martin Luther. Aduh. Enggak, dia kalau Katolik, Anda Bang. Dia berbicara Katolik, kalau dia Katolik. Martin Luther itu Anda lebih salah Oke, lagi. Anda nggak iya, paham iya, sama iya, sekali. iya. Oke, ku tanya samamu Bang. Kalau ngerti tentang Coba Martin tanya, Luther. coba tanya. Oke, kenapa Martin Luther memprotes Katolik? Ya urusannya dia lah kalau dia keluar. Ah, kalau kayak gitu Apa doang urusannya berarti sama abang nggak punya saya? ilmu. Abang tahu nggak apa yang Enggak, dilakukan saya tanya oleh dulu, Anda gereja ini agamanya Vatikan? apa? Itu loh. Apa yang Anda bahas dilakukan Martin oleh Luther gereja ini Anda Vatikan? apa? Kristen Oi. atau apa? Apa yang dilakukan oleh Kalau Vatikan kamu Muslim, sehingga nggak usah Martin ngomong Luther, Martin Luther. Kamu aja nggak kenal Martin Luther. kita uji Nggak usah apakah ketawa. kita yang Anda nggak tahu paham tentang Martin Luther. apa Apapun yang nggak poin yang paham. Martin Luther utarakan Oke, ke kita gereja uji, Katolik, kita uji. Anda nggak Kalau abang tahu, itu loh. kalau abang tahu, tunjukkan dalilnya. Kalau saya tahu, saya tunjukkan dalilnya. Udah, Tentang Martin kalau Luther. Anda nggak paham soal kekristenan, nggak usah Jangan bicara. bilang nggak paham, Bung. Kalau Anda sendiri aja nggak tahu, Bung. Saya nggak perlu tahu. Kalau sampai mau situ. diskusi itu, cobalah gantian. Ya, Kalau silakan, cuma silakan, nuduh-nuduh silakan. doang, Silakan. di mana ilmunya? Silakan. Coba kau baca buku Peter Weiner Buku yang tahun berapa menceritakan tentang Terbit tahun tabletop. berapa? Ini nggak mau gantian orang ini nih. Kayak gimana sih mau Anda suruh saya berdiskusi? baca buku, saya tanya terbitan tahun berapa. Itu aja Dengarkan sih. makanya, dengarkan dulu saya ngomong, selesai baru Anda. Oke, baik. Orang Katolik nggak seperti ini. Saya mantan Katolik, Bang. Oke. Biasa kali lu, nggak ada orang Katolik seperti ini. Baru ini saya lihat. Oke. Saya bukakan dalil merujuk buku dari Peter Weiner tentang table talk, menuliskan 95 dalil yang dibuat oleh Martin Luther, kemudian mengkonfirmasikan di dalam suatu perkataan Martin Luther. Yang pertama, dia mengatakan Tuhan tidak lebih dari seorang bajingan. Yang kedua, dia mengatakan Kristus berzina 3 kali. Ini Martin Luther yang bilang, Bang. Silakan. Ini Martin Luther yang bilang, nggak usah ketawa. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Kemudian kenapa Martin Luther ini memprotes ajaran yang dibawakan oleh Vatikan? Ya. Poin yang utama adalah tentang surat indulgensi. Ngerti nggak surat indulgensi? Lanjut.
Oke, pertanyaan pertama. Apakah dia paham tentang surat indulgensi? Yang terakhir tentang kekatolikan. Abang tahu nggak perbedaan Katolik dengan Kristen tentang kitabnya? Katolik dengan Protestan berapa kitabnya dan kenapa menurut orang Protestan kitab Protestan itu 66 lebih benar daripada kitab Anda? Lanjut, silakan dijawab. Oke, sebelum saya ke arah situ, saya mau bertanya sama Anda. Yesus itu Loh, mendirikan ditanya itu dijawab, nggak usah muter-muter. Enggak, makanya yang Anda tanyakan ini saya juga bingung. Makanya saya nggak ngerti. Alasannya Martin Udah, kalau Anda nggak ngerti bilang, Anda nggak tahu ngerti aku Martin Kang Dito. Luther itu menikahi 3 orang perempuan. Anda paham nggak? Mulai nih, sama aja orang-orang ini. Di dalam Katolik itu dari didirikan itu seorang pemimpin agama itu tidak menikah. Martin Luther itu ngotot buat menikah, itu aja. Satu poin itu aja Anda nggak bisa jawab. Coba Anda jawab. Martin Luther beristri apa enggak? Tunjukkan dalilnya kalau Martin Luther beristri. Sudah, kalau Anda paham, Anda pasti mengerti lah kalau saya ngomong kayak gini. Nggak usah lah Ngomong apa sih? Aduh, gua panggilin Roh Kudus lo sekarang. Abang tahu nggak cara manggil Roh Kudus? Sudah, cara panggil gimana? Venis Cante Spiritus. Venis Antri Spiritus. Itu ajaran Martin Luther. Venis Antri Spiritus. Luther yang ngajar ya. Venis Antri Spiritus. Kayak orang gila. Tuh, ajaran Katolik aja dia nggak tahu cara memanggil Roh Kudus. Sekarang bilang saya orang gila. Udahlah Bung, kalau nggak tahu ilmu tentang agamamu, hanya kekatolikan itu benar, aja yang kayak mending gitu. menyimak di bawah. Jangan membuat malu orang-orang Katolik. Lu kalau belok, Seolah berilmu, lu kalau belok, lu Anda cuman nggak bisa usah ngajarin orang yang nyongor terdahulu, itu aja. menyimpulkan. Lu anak kemarin, lu belok dari Lu orang anak yang kemarin, terdahulu, terus lu ngomong lu paling benar. Oke. Makanya saya Oke. bilang, Kayak gitu. lu Aku ini bawa anak satu lahir, dulu. terus lu menyalah-nyalahkan bapak lu, itu aja. Titik. Dengerin. Nih aku baca satu ya. Hubungan gereja dengan umat Muslim. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka umat Muslim yang mengakui Sang Pencipta. Di antara terhadap terutama Yang jelas kaum muslimin Bro, yang jelas menyatakan itu cuma sebentar Katolik. Di luar yang Katolik itu lihat. menyatakan bahwa Nggak mereka suka perpuluhan. Nyongor dia ini nyongor terus. Dengar dulu. Yang menyatakan bahwa mereka berpegangan pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal yang maha rahim dan akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Ini Islam diakui loh. Tahu ndak yang ngakuin siapa? Coba. Yang mengakui Islam ini sama dengan mereka dan mereka itu benar. Itu siapa? Itu di mute Tonce. Coba dibuka mute-nya. Gitu Tonce. Gimana? Ini diakui loh. Islam diakui ya. Bahwasanya Islam itu menyembah Tuhan yang benar. Kata mereka. Tahu nggak yang ngakuin siapa ini? Ya, menurut Anda siapa? Bukan menurut Anda. Aku membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 841. Ya. Katolik mengakui Islam benar. Clear di situ. Kau jangan nyalah-nyalahin. Enggak, saya tidak menyalahin. Anda berbicara, Kenapa saya bilang? mendengarkan. Kenapa bilang kau nyalah-nyalahin? Kau di abad ke-7 bla 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 bla. Apa maksudmu? Ini Katekismus Gereja Katolik yang ngomong. Cek sendiri. Nggak tahu dia. Aku baca di imankatolik.or.id. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda, host yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini bantah Katekismus. Kau keluar dari Katolik, selesai aja gitu ajarku bro. Lanjut Akang.
Ya, orang yang sosokan berilmu, ya, Tonce, Bro, kemudian saya nggak bilang saya menyimpulkan, berilmu. Itu saya bilang saya tidak berilmu. Kalau nggak berilmu Cuman ngapain begini, protes? Kalau nggak berilmu jangan orang protes, Muslim ngikut berbicara baik. bahwa Yesus bukan Tuhan, bagi saya titik. Itu tidak ada kelanjutan. Umat Itu sudah Muslim beda. dibilang itu sama dengan Anda mereka menganggap menyembah bahwa Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Saya menganggap Yesus Tuhan. Titik. Tidak ada persoalan. No problem. Itu saja. oke, saya teruskan akhi, Ustadz Madu. Bang Tonce, menurut abang pengikut Yesus itu menuhankan Yesus nggak? Menuhankan Yesus. Pengikut Yesus itu menuhankan Yesus atau tidak? Menuhankan Yesus. Yang disebut pengikut Yesus itu murid-murid atau orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus? Orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus mengikuti jejak para rasul-rasul Oke, rasul itu pengikut Yesus atau bukan? pengikut Yesus. Apakah pada masa itu rasul-rasul murid-murid Yesus itu menuhankan Yesus? Menuhankan Yesus. Di mana dalilnya, Bang? Ya, Anda baca sendiri di Alkitab. Ya, di mana datanya? Anda pernah satu kata aja, Anda pernah mendengar aku ini Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Titik itu. Itu perkataan Yesus apa perkataan Yohanes bin Zebedius? Ya, terserah pandangan Anda. Itu kan konyol memang. Ya terserah. Maksudnya pandangan Anda seperti begitu, saya tidak Oke, akan abang mencela. ada Bible di situ. Saya lagi di luar, tidak pegang Babel. Ya kalau di luar ya Kalau udah tanya ngapain tua, naik di ada sini tuh, mau Bang. diskusi. Kalau tanya tua ada tuh. Ternyata. Yang lain aja yang ada ini Aduh, udahlah bang, nggak nyampe abang. daripada capek-capek. Iya, mana tadi si Keisha mana ya? Untuk kita jadikan dia ini media Keisha untuk buka Protestan. datanya. Kerja Protestan bukan Katolik. Iya, kita minta bantuan dia aja untuk buka Bible-nya. Coba kau catat ya, Bro Tonce. Ya. Kalau menurutmu murid-murid Yesus itu disebut pengikut Yesus itu mereka menuhankan Yesus atau disebut Kristen? Kau baca Kisah Para Rasul pasal 6 nomor 5. Di situ tertulis nama Stefanus, kemudian ada Filipus. Dua orang dari 12 murid yang saya sebutkan. Ya. Ya. Itu disebutkan sebagai seorang penganut agama Yahudi. Orang yang disebut beragama Yahudi tidak pernah menuhankan manusia. Mereka menyebut Yesus adalah guru. Tidak pernah mereka menyebut Yesus itu Tuhan atau Orang mungkin Yahudi tidak Bapak. pernah menyebut Yesus itu guru. Aduh, Rabi. Bukan Rabi. Udahlah bang, abang kalau nggak tahu, nggak punya data, jangan membantah hal menyebut yang. Yesus Rabi itu cuma murid-muridnya. Anda nggak, orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus, makanya Yesus dibunuh. Itu Anda paru. Data. Makin malu loh orang Kristen kalau kayak Bagaimana gini. seorang Rabi dibunuh itu? Pemahaman Anda gimana itu? Aduh, yang bunuh siapa? Sekarang saya tanya, yang bunuh orang Indonesia atau orang mana? Orang mana? Coba menurut Anda. Mabuk ini rupanya. Itu orang mabuk itu. Iya ditanya apa, dia malah nanya apa. Justru Anda yang nggak paham. Loh. Aduh. Kelempar Bang Madu. Saya tanya sama Anda agama apa? Kalau Anda di luar Kristen, Anda jangan berusaha masuk ke ranahnya saya. Membatasi. Kalau saya Bebelmu itu masuk ke hanya untuk ranahnya orang Anda apa? lebih bingung lagi nanti. Itu loh. Yang mana? Jangan cuma nyongor, tunjukkan. Ambil sekarang Bibelmu, buka di sini. Jangan ambil Quran Anda. Saya sebutin di sini, Anda lihat sendiri. Aduh, bisa baca Quran enggak? Loh, Quran itu apa tidak bisa diterjemahkan? Apa atau Anda takut diterjemahkan?
Kau dengar Bung ya, kau dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak usah kau ngomong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya apa? Di Indonesia kan aja. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Indonesianya, kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Al-Qur'an yang berbahasa Arab atau terjemahan. Tetapi jika Anda ragu-ragu terhadap kitab Di Anda mana? bisa Oh, tunjuk koclok merujuk nambah-nambahin terhadap nyongor kitab-kitab doang, mabuk sebelumnya. lu rupanya. Begitu. Dasar pemakan babi ya kayak gini. Lalu makin Di mana ada? Aku mengatakan bahwa Al-Quran yang saya sebutkan. yang tidak pernah Aduh, ngomong apa sih? Penyembah patung. Penyembah patung. Kau menyembah patung perempuan. Penyembah patung ngapain naik-naik sini nggak tahu data? Kau penyembah berhala. Ya. Kau malu. Kau malu menyembah patung. Diam kau sekarang. Penyembah patung. Kena kau, mencret kau. Kabur. Ini macam mana enggak? Aku yakin dia cuman bukan orang Katolik dia tuh. Kalau kayak gini ini bukan orang Katolik. Dia cuman nyamar-nyamar saja jadi orang Katolik, teman-teman. Ya, hanya orang bodoh tanpa ilmu naik dibacakan Al-Qur'an, kemudian dibantu terjemahannya, ditambahi pula terjemahannya. Dasar memang. Jadi kalau orang Katolik seperti itu cukup satu, penyembah patung, selesai. Astaghfirullahaladzim. Manalah ada orang Katolik seperti itu? Nggak ada, teman-teman ya. Orang Katolik mereka sadar dengan agamanya yang lebih banyak melakukan liturgi atau sakramen. Kalau yang Katolik seperti Yosef itu, mereka adalah golongan komunitas kelompok misionaris Abana yang memang mempelajari Bible dalam bahasa Arab. Itu teman-teman ya. Yosef bisa baca huruf hijaiyah, bisa. Dia menyebutkan nama Allah karena mengikuti kitab Al-Munjid. Yang kita ketahui bahwa kitab itu di abad ke-9 dan tidak pernah menunjukkan bahwa disebutkan sebagai generic name. Tetapi ada juga nih yang lainnya. Oten-oten Protestan yang mengatakan Islam agama belakangan, tidak sadar diri dia di abad 16. Kan kocluk. Coba diskusi itu kita ramaikan, kita semarakkan dengan untuk memberikan pemahaman masing-masing. Itu lebih bagus. Kalau ngomong nggak mau gantian, dengerin itu sampai, aduh dibuat bodoh, ngapain lagi gitu lah. Oke, selamat pagi Bang Benu. Bang Benu, selamat pagi. Bang Benu, monitor Bang Benu. Ya, Prof. Oktator monitor, Bang Oktator. Dibuka mic-nya Bang. Profesor naik Oktator sini. monitor. Bang Beno nggak ada jawaban. Oke, saya turunkan ya. Bang Angga monitor, Bang Angga monitor. Bang Angga monitor. Bang Angga monitor. Oke, nggak ada. Okator monitor, Okator. Nah, ini Okator monitor ini. Buka mic-mu Bang. Ini. Nah, tuh. Wah, mungkin dia cuma berani tapping-tapping aja.
Profesornya itu gelar beneran enggak nih? Nggak mungkin. Oh. Ya, kalau nggak bisa membedakan pengikut dengan penyembah ya begini. Nih, udah selesai nih. Buka mic-nya. Ini doktoral beneran enggak nih? Profesor beneran enggak nih? Percuma, kok di atas mau report Komar pun nggak bisa. Penyembah, nggak berani kau ngomong, buka mic-mu. Penyembah manusia. Iya, Mak. Ditutup lagi mic-nya. Ya nih nanti ya. Ya di bawah aja lah. Sana kamu pergi gereja ya. Hari Minggu besok colok-colok pantat pendeta ya. Mana lagi? Jangan berani cuma typing di bawah sini, lawan. Susah banget sih dibilangin ini diskusi lintas agama. Daripada kalian bagi-bagi Indomie, di sini kita kasih tempat. Silakan ngomong aja 5 jam, kita dengerin. Mana penghujat tadi? Tumben agak emosi sedikit Bang Dito. Ya gimana ya? Kalau ada orang yang berusaha untuk menjadi penyesat edukasi, itu nggak enak rasanya. Ada giroh tersendiri. Nih. Oke. Ternyata akun kecil kedua baru aku kena. nih. Kena. Akun kedua aku kena report kan gitu. Oh, tumben bisa tumbang. Ini kan akun ketiga nih. Akun ketiga ini. Pantesan. Iya, saya juga heran host. Kok tumben hostnya ini penontonnya begini segini gitu. Biasanya bejibun gitu. Noel akunnya di privat teman-teman, nggak bisa dijambak. Oh, sudah. Itu tandanya penakut dia, pengecut. Masa Dari takut sih diajak kemarin diskusi gitu ya? Dari kemarin. Dari kemarin dia tuh main di Komal itu. No, tak biarin aja. Ya mana ada pakai akun namanya Profesor MM apa segala macam. Begitu buka open mic, Kebanetnya cuma sehari doang. Besok jam 8 malam udah bisa. Oh, reportnya mengenai apa itu? Ujaran kebencian. Oh ya, emang kita benci sama orang Kristen? Balik, Mr. Ding benci sama kita. Iya. Saya aja ada keluarga saya yang Kristen, enggak benci tuh, sayang tuh. Wah, parah. Ini aku jambak-jambak paksa aja kali ya. Ya gitulah. Jadi akun kedua itu yang agak lain itu ya, jam-jam segini memang banyak yang orang-orang mampir itu ya. Nah itu akun kedua itu makin malam makin gacor itu. Makin malam makin gacor. Memang udah paling tepat memang jam 8 itu, jam 8. Jadi paling besok saya live sekitar jam 8 malam. Berarti kalau di Jawa jam 7.
Di sini jam 8, di sana jam 7. Ya di saya mah sama, saya kan di NTT. Oh iya. Sama jam 8 ya, nggak lupa ya. Iya jam 8. Banyak yang nggak kedetek. Tapi tadi sebelum saya buka Komal, saya PK dulu kan. Gitu PK sama pakai akun yang satu, akun yang gede, akun yang 01. Iya. Undang aja logika ke sini lah. Berani nggak? Mumpung nggak ada Bang Andi. Memang. Saya kira dia mau dijadikan saksi tuh. Dia yang laporin, gimana yang dia mau jadi saksi coba? Gimana coba? Tapi saya rasa enggak berani tuh. Lihat aja nanti tuh, yang kabur itu dia yang kabur itu. Iya. Tadi ada tuh teman-teman. Dia tuh cuma berani di depan kamera. Oh. Ya, Kalau saya gini lihat itu aja. anak. Teman-teman begini aja. Dijadikan konten ini anak Batak kedua. Pas waktu dia lagi live gitu ya. Udah itu. Datengin semua gedor-gedor itu 100 orang. Nah ini penginjak Bible ini gitu. Ya. Ya, orang stres itu. Dan data walaupun teman-teman muslim yang laporin itu penginjak Bible, ditangkap juga itu orang. Walaupun kita yang laporkan. Dari pihak muslim yang laporkan. Iya. Bahwa yang diinjak ini adalah Bible, kena delik juga itu. Cuman karena tidak ada yang berani laporkan dari Kristen. Dia itu cuma berani di depan kamera saja, tapi kalau udah by one nggak berani dia. Ngapain takut? Uang badannya penuh lemak semua itu. Lemak jahat. Orang-orang macam kayak dia tuh nggak cocok ditampung di Indonesia. Setuju. Jadi playing victimnya teman-teman ya, playing victimnya pada saat dia berkumpul dengan penghujat-penghujat Islam yang berkedok debater. Nah, si penginjak Bible ini dia mengatasnamakan toleransi. Tuh, itu alibinya tuh. Pada saat dia mengatakan tentang toleransi, menyepakatkan bahwa suatu narasi toleransi, dia malah menyerang orang-orang yang sedang berdakwah tentang kebenaran Islam. Dengan menyimpulkan, menfitnah dan segala macam. Bayangin coba. Dari awal bagaimana dia mengatakan Yayasan Apologet Islam Indonesia yang maha suci apa segala macam. Kemudian ke personal Bang Zuma. Ini udah kena ITE sebenarnya, tapi dia nggak paham aja. Kemudian playing victim mengatakan memfitnah kalau yang nyuruh nginjak itu Bang Zuma. Itu sudah masuk ke delik pencemaran nama baik. Itu undang-undangnya ada itu. Iya, udah ITE itu. Tapi dia ya nggak tahu entah memang bodoh atau pura-pura bodoh gitu aja. Mengatasnamakan Islam tetapi bergandengan tangan dengan orang-orang kafir yang dulunya dia nista kitabnya, dia injek-injek, dia cosplay jadi Yesus buat cari koin. Astagfirullahaladzim. Diingatkan saudaranya awalnya nggak mau, kemudian mau dengan terpaksa menginjak Bible.
Udahlah. Waktu dia cosplay itu kan padahal teman-teman muslim ya yang ini yang belain Kristen ya, jangan kayak gitu ya. Iya. Betul. Iya Bang. betul Bang Rizal. Justru kita yang dari Bisa pihak muslim jadi itu mereka, ingatkan. bisa jadi mereka punya persekongkolan, Kang Dito. Kalau sekarang iya, sekongkolan ada persekongkolan. Ya kan kondisinya ini ya, akhir Rijal, Dinda sama OT. Sudah jelas bahwa kita melihat dia itu sampai dia melakukan cosplay kan tujuannya ada. Karena memang meskipun dia sudah bekerja tapi tidak mensyukuri nikmat dari Allah, dia sudah bekerja. Menurut dia lebih mudah mencari harta di seperti ini, akhirnya kecanduan. Mungkin menurut dia sehari kalau dia bekerja di sawit itu nggak sebesar dia terima saat mencairkan koin itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi faktanya memang benar kelihatannya. Jadi ada suatu fakta ini ya, waktu keluarganya lagi ada musibah. Nah, dia tidak berani berbicara kepada teman-temannya. Nah, kemudian didengarkan oleh Oten, ya sudah tahu lah Oten itu kalau dipercaya ya begitu. Kemudian dia dibantu oleh salah satu Oten. Ditransfer. Kemudian bukti transfernya difoto, screenshot, dijadikan VT. Nah, karena ini sudah menjadi viral, sudah FYP, foto bukti transfer itu, kemudian awalnya dia menyerang Islam, si yang mentransfer ini, disikatlah si logika. Nah, baru kembali nih dari cosplay untuk debat. Nah, debat dengan siapa? Akhirnya menginjak. Gitu. Pada saat setelah menginjak, apa yang dia lakukan? Meminta untuk dilindungi. Meminta untuk dilindungi. Kesana kemari ke Komal Api, bagaimana ini, mohon advice. Kalau saya dilaporkan bagaimana? Kan gitu. Ya, tapi kalau kita mau bahas terus, waduh nanti Bang Andi kesini lagi. Wih, Ustadz. Orang stres itu kalau saya bilang Bang, Kang Dito. Jadi enggak Kang Dito konsisten. Dari nggak ada konsistennya kan dari aku dulu awal-awalnya kan menggebu tuh, terus cosplay jadi pakai pakaian itu, terus jadi Ternyata iman bisa uang bisa merubah iman ya, Kang Dito. Iya, dia dulu ngemis ya itu pakai jubah itu kan karena ngemis koin ya. Kasihan ya. Cek, assalamualaikum, balik lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, yang namanya orang munafik ya gitu. Ya munafik itu yang Jangankan di dunia, orang-orang munafik di neraka pun juga nggak diterima. Jadi di mana tempatnya mereka, host? Ya, kebetulan di luar neraka itu ada kos-kosan. Nah, di situ dia tinggal nanti. Kontrak dia. Enakan dia dong, host, yang di neraka kepanasan. Dia hanya punya kos-kosan. Aduh, enakan dia. Masih mending orang kafir punya tempat di neraka. Lah dia neraka saja tidak diterima. Iya kan? Nanti di awan-awan ya, host. Diinjak sama neraka. Kalau kafir kan dibakar, itu diinjak sama neraka.
Artinya, kalau neraka saja tidak sanggup menerima dia, kalau orang kafir masih mending, neraka masih nerima dia, masih mending, ada tempatnya. Ini nggak ada tempatnya, neraka pun juga tidak mampu untuk menerima dia. Berarti lebih parah. Separah-parahnya orang, tempatnya di neraka. Ini lebih parah lagi orang yang lebih masuk dari neraka. Saking parahnya neraka pun tidak sanggup untuk terima dia kan. Ya, padahal gini, Host. Nggak tahu ya kenapa film apa namanya yang Ku Menangis itu kan ada dulu tuh kan. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Nah itu kan menceritakan azab kubur, azab orang meninggal dunia itu kan mencerminkan bahwa selama hidupnya berbuat seperti apa kan gitu. Nah bagi orang yang seperti itu kira-kira yang pas itu difilmkan itu seperti apa ya? Rahasia ilahi. Aduh. Tapi yang menarik lagi ini si Lina Wijaya. Duh. Memang kenapa ya Cocok orang-orang itu dijadikan kayak gitu? film itu si logika cocok dijadikan film itu. Judulnya Akibat Memfitnah Teman Muslim Sendiri, Lubang Kuburnya Penuh dengan Kelapa Sawit. Itu bakal seru nanti kan gitu kalau jadi saksi nanti beneran ya. Tuh Lina. Jadi pas mau dikubur jenazahnya tidak buat masuk ke dalam karena ada tumbuh kelapa sawit. Digali lagi lubang sebelah ada lagi kelapa sawit. Digali lagi kelapa sawit. Terpaksa digantunglah di kelapa sawit.